Kapolri salurkan bantuan sebanyak 30.000 paket sembako kepada PP Persis Bandung. Untuk kelancaran operasi ketupat, Polri mengerahkan 148.000 personel. Polres Grobogan menggelar sahur on the road dan membagikan makanan. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rutinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi 17 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri memastikan ratusan ribu personel yang akan tergabung dalam operasi Ketupat 2023 akan menciptakan perjalanan mudik aman dan berkesan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan persiapan operasi Ketupat 2023 terus dimatangkan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Dalam operasi Ketupat tahun ini, Polri mengerahkan 148.000 personel untuk mengupayakan perjalanan mudik yang aman dan berkesan. Untuk memastikan kesiapan operasi Ketupat, Kapolri menyempatkan diri memantau jalur mudik dari udara. Dalam kunjungan ke kantor PP Persis untuk menyalurkan bantuan 30.000 paket sembako, Kapolri mengimbau masyarakat yang akan mudik untuk berangkat lebih awal. Menurut Kapolri, sudah terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan perjalanan mudik sejak Jumat 14 April kemarin. Polri akan melaksanakan pagelaran operasi Ketupat dalam rangka mengawal dan mengamankan agar mudik ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun mungkin pasti juga akan terjadi peningkatan terkait dengan kondisi kemacetan karena memang kapasitas jalan yang diisi dengan volume yang lebih besar dari biasanya, sehingga kita perlu mengadakan rekayasa mulai dari ganjil genap, one way, kontraflow, sampai dengan rekayasa-rekayasa yang lain yang tentunya ini semua kita lakukan agar proses perjalanan mudik betul-betul bisa terkelola dengan baik dan masyarakat bisa sampai tujuan mudik dengan lancar. Kapolri telah memberikan arahan kepada seluruh jajarannya agar evaluasi mudik sebelumnya benar-benar dilakukan. Kapolri juga mengimbau para pengguna jalan untuk berhati-hati dan saling menjaga untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Salah satu antisipasi untuk mengupayakan kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini adalah rekayasa lalu lintas. Kapolri menekankan kepada seluruh jajarannya untuk mempersiapkan strategi rekayasa lalu lintas lebih baik dari tahun lalu, mengingat peningkatan jumlah pemudik yang diprediksi naik hampir 50%. 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, peningkatan arus mudik mulai terlihat. Polri pun bersiap untuk mendukung kelancaran perjalanan mudik masyarakat. Kapolri mengatakan, Polri telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas lebih baik dibanding tahun lalu. Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah strategi rekayasa lalu lintas, diantaranya dengan melakukan kontraflow one way ganjil genap. Sistem kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 72 Cikatama. Untuk sistem one way, diberlakukan dari kilometer 72 Cikatama sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung.
Rekayasa ini dilakukan mulai hari Selasa, 18 April pukul 14 sampai pukul 24. 19 April hingga 21 April diberlakukan dari pukul 8 pagi hingga pukul 24. Pelaksanaan one way dan kontraflow bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan dialog bersama Kabid Humas Polda Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, terkait kondisi terkini arus mudik di wilayah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi arus mudik di kawasan Jawa Barat, saat ini saya sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ya, selamat siang Pak Ibrahim. Selamat siang Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi. Ya Pak Ibrahim, usai pantauan udara kemarin, Kapolri melihat sudah terlihat peningkatan arus kendaraan. Dan seperti apa situasi saat ini Pak? Ya, jadi memang untuk arus mudik ini di Jawa Barat sendiri kita melihat dari beberapa jalur ya. Kalau dari jalur tol sendiri, memang seperti pantauan 2 hari ini dan termasuk pada saat Pak Kapolri melakukan pemantauan, memang sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan di jalur tol. Di mana dari data yang kami peroleh, biasanya ini kurang lebih sekitar 1.000-1.300 jumlah kendaraan. Di 2 hari terakhir itu dari mulai tanggal 14, 15 itu sudah ada peningkatan menjadi di atas 2.000. Nah, kemudian di beberapa hari belakangan ini sudah ada yang mencapai angka 4.000 malahan. Ya, kemudian di gerbang tol mana saja yang dominan terlihat peningkatan arus kendaraannya, Pak? Ya, jadi gate tol yang kita jadikan patokan sini adalah gate Kahuripan dan juga gate Kalitama ya. Ya, dan seperti apa antisipasi jika terjadi penumpukan kendaraan di gate tol tersebut? Jadi di gate tol tersebut memang sudah ada mekanisme sistem yang persiapkannya. Apalagi ini memang termasuk dari kebijakan yang disepakati oleh SKB 3 Menteri, di mana apabila terjadi peningkatan arus kendaraan, secara berjenjang akan dilakukan perubahan arus. Mulai dari kontraflow 1 arus, kemudian kontraflow 2 arus, dan kontraflow 3 arus tadi. Dan kemudian apabila memang sudah sangat melebihi kapasitas yang sudah diatur, ini nanti akan dirubah menjadi kontraflow. Tetapi untuk tahun ini mungkin kebijakannya kontraflow yang diberlakukan tetap dipersiapkan 2 jalur khusus untuk di jalur 70 sampai dengan Jakarta, karena harus ada space yang dipersiapkan untuk warga Bandung ya. Nah, selain rekayasa lalu lintas seperti yang Anda katakan tadi, apakah ada jalur-jalur alternatif yang disediakan untuk memecah penumpukan kendaraan? Ya, jadi memang di jalur arteri ini ada jalur pantura dan juga beberapa jalur alternatif. Tetapi jalur-jalur ini otomatis ini akan kena imbas apabila diberlakukan one way dari di tol. Karena masyarakat pada umumnya kan mengharapkan di jalur tersebut ya sebagai jalan prioritas. Tetapi alternatif digunakan arteri. Namun karena memang ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan terkait dengan kendaraan-kendaraan yang masuk ke tol, misalnya mendekati hari H itu nanti akan diberlakukan pembatasan terkait kendaraan barang dan juga sumbu 3, sehingga kendaraan truk dan sumbu 3 ini akhirnya melalui jalur arteri. Ini akhirnya menimbulkan juga tingkat kepadatan juga di jalur arteri. Namun kita sudah menyiapkan beberapa alternatif pengalihan arus juga dan pengaturan arus lalu lintas di jalur-jalur alternatif dan arteri tersebut. Nah, kemudian Pak Ibrahim, selain jalur mudik itu dari pihak Polda Jawa Barat seperti apa antisipasinya di jalur-jalur menuju tempat wisata? Ya, jadi memang selain arus mudik yang kita antisipasi, kita juga mengantisipasi beberapa kepadatan arus lalu lintas dan kemacetan pada saat melaksanakan wisata ya. Karena memang ini bagian dari kegiatan masyarakat. Beberapa tempat wisata memang sudah kita petakan sebagai area-area yang juga mempunyai kerawanan kemacetan arus lalu lintas. Sehingga sudah dipersiapkan juga beberapa alternatif pengolahan atau sistem pengalihan arus lalu lintas. Jadi seperti dilaksanakan pengalihan arus genap ganjil, kemudian pemberlakuan arus satu arah, kemudian pembatasan sepenggal. Nah, ini semua sudah dipersiapkan. Namun
penerapannya kita menerapkan sesuai dengan kondisi tingkat kepadatan yang terjadi pada saatnya. Baik. Dan selain itu kita juga sudah mempersiapkan sistem informasi apabila memang akan dilakukan pengalihan arus. Sehingga dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan informasi sebelum atau pada saat terjadi kemacetan di area-area tersebut. Baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo sudah bergabung dengan kami di Presisi Siang. Salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Jawa Tengah menyiapkan 253 pos mudik lebaran yang tersebar di seluruh jajaran. Sebanyak 21.000 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan arus mudik dan arus balik di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi didampingi Karo Dalops Mabes Polri Brigjen Endi Sutendi saat mengecek kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah menyambut arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung Sabtu lalu. Kapolda Jawa Tengah menuturkan hal ini untuk mengantisipasi kenaikan arus mudik yang masuk dan melintasi Jawa Tengah. Terhitung sejak hari Sabtu 15 April, jumlah kendaraan yang melintas gerbang tol Kali Kangkung meningkat sebanyak 15%. Diprediksi jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung pada puncak arus mudik akan mencapai 3.000 kendaraan dalam 1 jam. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan jumlah kendaraan. Nggak boleh, aturannya istirahat itu ya nggak boleh. Karena mau mudik itu, dia lebih seneng makan yang pinggir tol. Gitu. Lah klosor, sama anaknya terus makan, raya-raya, masa dimakan. Saya pikir nggak usah lah, kita harus punya warna sendiri lah. Kalau memang itu bau jalan nggak boleh untuk parkir ya goet gitu. Jadi PJ kita harus jelas. Termasuk kenapa jenis rest area penuh sehingga dia berubah. Di kampusnya pos rest area di dalam maupun pos yang di depan harus punya tindakan yang tegas. Begitu rest area itu penuh, nggak boleh masuk, kan begitu. Jangan diparkir di pinggir jalan situ, dia masuk, itu kan banyak aturan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan para pengelola rest area untuk menyiapkan menu takeaway untuk mempersingkat waktu kunjung di rest area. Pihak kepolisian juga menghimbau para pemudik untuk tidak beristirahat di bahu jalan tol, karena selain melanggar peraturan, hal itu juga membahayakan bagi dirinya dan pengguna jalan lainnya. Tim Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah.
Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.
Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Cie-cie yang mau mudik lebaran, sini. Aku kasih tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci. Kasih tahu tetangga sekitar tempat tinggalmu kalau kamu mudik. Kasih tahu juga Pak RT, Babin Kamtipmas, Babinsa, ataupun petugas keamanan di tempat tinggalmu. Cek dan recheck aliran listrik, pastikan stop kontak dan sebagainya dalam keadaan off untuk menghindari korsleting. Pastikan regulator kompor gas udah kamu lepas ya untuk menghindari gas bocor atau kebakaran. Buat mudik lebaranmu tahun ini aman, nyaman, dan berkesan. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyalurkan bantuan sebanyak 30.000 paket sembako kepada PP Persis Bandung. Bantuan ini akan disalurkan kembali melalui 22 kantor pelayanan di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Dalam rangkaian kegiatan kerja di Jawa Barat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi kantor PP Persis untuk menyalurkan bantuan sosial. Sebanyak 30.000 paket sembako diberikan kepada PP Persis. Paket sembako ini terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, mie instan, dan susu kental manis. Kapolri berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka mendistribusikan sembako untuk bantuan bagi masyarakat yang saat ini mungkin terdampak karena memang ada fluktuasi biasanya di bulan Ramadan terkait dengan masalah harga sembako, dan mudah-mudahan juga
ini juga bisa membantu bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Dan terima kasih juga atas kerjasama dan bantuan dari seluruh pengurus PP Persis sehingga sembako yang dibutuhkan masyarakat ini betul-betul bisa tersalur atas dukungan penuh dari PP Persis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. PP Persis menyambut baik bantuan ini mengingat banyak warga yang belum sepenuhnya pulih setelah terdampak pandemi COVID-19. Dari 30.000 paket bantuan ini, Bapak sekalian, memang sangat berguna dan sangat berarti bagi sebahagian besar kaum muslimin khususnya dan seluruh warga masyarakat pada umumnya. Kenapa demikian? Kita tahu 2 tahun yang lalu dampak COVID ini belum berakhir. Masih banyak dari kalangan saudara kita yang dampak dari COVID ini belum pulih dalam hal ketahanan pangan secara khusus dan ketahanan ekonomi secara umum. Bantuan dari Kapolri ini akan diteruskan ke masyarakat yang terdampak gempa bumi Cianjur karena kondisi pemulihan pasca gempa bumi masih berlangsung hingga kini. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Sukoharjo bersama Babin Kamtibmas melaksanakan kegiatan bakti sosial di slum area di permukiman penduduk Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan penyaluran bantuan sosial ini dilakukan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan bersama Babin Kamtibmas sambil menggunakan becak. Bantuan sosial ini dibagikan kepada warga di pemukiman penduduk Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, yang dipilih sebagai tempat penyaluran bansos tersebut. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan, penyaluran bantuan sosial ini dalam rangka membantu konsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya menemani Pak Babin, ini di wilayah Desa Kadokan, Grogol, Sukoharjo. Kita berkunjung ke saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah slum area untuk memberikan sedikit aliasih sembako sekitar 50 kepala keluarga tadi. Mudah-mudahan di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri ini aliasih kita bermanfaat bagi saudara-saudara kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dan bisa merayakan kebahagiaan bersama dengan keluarganya. Kapolres juga menambahkan selain di Desa Kadokan, Polres Sukoharjo juga menyalurkan bansos dengan jumlah total sebanyak 1.000 paket sembako melalui Babin Kamtibmas di tiap-tiap polsek jajaran Polres Sukoharjo. Tim Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Korlantas Polri menerapkan rekayasa arus lalu lintas dan ganjil genap arus mudik pada tol Jakarta Cikampek saat operasi ketupat dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri 2023. Rekayasa arus lalu lintas berupa penerapan sistem kontraflow mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan dengan penerapan sistem one way dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap juga diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Waktu penerapan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap ini bersifat situasional. Sedangkan rekayasa arus lalu lintas dan ganjil genap pada arus balik saat operasi ketupat dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri 2023 akan
akan diberlakukan penerapan sistem one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dan dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap juga diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Waktu penerapan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap ini bersifat situasional. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Semakin maraknya penggunaan kendaraan listrik di tanah air membuat sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum tengah dipersiapkan. Menjelang mudik lebaran tahun 2023, bisa berkendara menggunakan mobil listrik, namun harus ingat ya, tetap memperhatikan jarak tempuh dan ketersediaan SPKLU di daerah kalian. Lah, terus gimana kalau baterai mobil habis dan nggak tahu isinya di mana? Paniklah, masa enggak? Enggak boleh panik. Tenang. Sekarang kan ada fitur Google Maps yang bisa membantu kamu untuk mengetahui di mana SPKLU terdekat. Buka Google Maps dan pastikan GPS Anda aktif. Pilih lainnya dan klik layanan. Lalu ada pilihan pengisian daya kendaraan listrik. Google Maps akan menampilkan titik keberadaan SPKLU. Untuk mengetahui titik keberadaan SPKLU, silakan klik menu filter untuk mengetahui jarak dan waktu beroperasi SPKLU. Terakhir, Google Maps akan menampilkan titik SPKLU yang kamu butuhkan. Gimana? Mudah kan? Hati-hati dalam berkendara, perjalanan nyaman, mudik aman, dan berkesan. Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1. Mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2
mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Untuk memastikan pengamanan arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau arus lalu lintas dari udara di wilayah jalan tol dan jalan arteri di Cikampek, Jawa Barat.
Sabtu 15 April 2023, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo melakukan peninjauan arus lalu lintas mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Peninjauan dilakukan melalui pantauan udara menggunakan helikopter dari Jakarta ke wilayah Jawa Barat dengan melintasi jalan tol Jakarta Cikampek hingga ke Cirebon, Bandung, dan sekitarnya. Pantauan udara juga meninjau ruas jalan alternatif yang akan digunakan para pemudik. Dalam peninjauan yang dilakukan Kapolri, kondisi jalan terpantau ramai lancar dan kondusif. Peninjauan guna memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan lancar. Dari Jawa Barat, tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, ruas jalan tol Tebing Tinggi Indrapura menjadi jalur alternatif yang dipersiapkan pihak pengelola jalan tol. Pembukaan jalur tol Tebing Tinggi Indrapura diperlakukan mulai tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023. Menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, ruas jalan tol Tebing Tinggi Indrapura menjadi jalur alternatif yang dipersiapkan pihak pengelola jalan tol. Dalam hal ini, PT Hutama Marga Waskita menyerahkan jalur alternatif tersebut kepada pihak kepolisian daerah Sumatera Utara melalui Polres Tebing Tinggi bertempat di gerbang tol Tebing Tinggi. Ruas jalan tol ini dibuka sebagai jalur alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang akan terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Baik, kami laporkan langsung dari Tebing Tinggi bersama rekan-rekan dari AMB dan HK. Bahkan peresmian pembukaan jalur dari Tebing Tinggi Kabupaten Batubara, di mana dengan dibukanya jalur seksi 2 ini, ulangi maksud kami seksi 1, di mana sepanjang 2,8 km. Mudah-mudahan dengan dibukanya seksi 1 ini bisa mengurangi kemacetan maupun jarak tempuh, sehingga tidak perlu lagi berputar memasuki area Tebing Tinggi, namun bisa langsung bagi para pengguna jalan, khususnya jalan tol yang akan menuju ke arah Indrapura, Batubara. Untuk jalur tol Tebing Tinggi Indrapura tidak dikenakan biaya, PT Hutama Marga Waskita selaku Badan Usaha Jalan Tol, Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Tebing Tinggi Indrapura, menyerahkan jalur alternatif untuk Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, yakni ruas tol Tebing Tinggi Indrapura sepanjang 28,5 km kepada pihak kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan kepadatan lalu lintas di jalan nasional. Pembukaan jalur tol Tebing Tinggi Indrapura diberlakukan mulai tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023. Dan kriteria kendaraan yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan jalur tol Tebing Tinggi Indrapura yaitu kendaraan roda 6 yang diminta agar menggunakan jalan nasional. Dari Humas Polres Tebing Tinggi, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Bagi Anda yang akan mudik ke daerah Jawa Barat khususnya Sukabumi, ada tambahan akses tol yang bisa Anda gunakan, yaitu Tol Ciawi Sukabumi atau Bocimi yang belum lama dibuka operasionalnya. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memantau situasi arus lalu lintas di exit tol Parung Kuda yang belum lama ini dioperasikan. Dari pantauan terlihat arus lalu lintas yang melintasi Tol Ciawi Sukabumi masih belum dipadati kendaraan. Hari pertama pembukaan akses tol exit Parung Kuda hari ini sudah mulai berjalan ya. Dari pantauan sampai dengan jam 11.15 untuk kendaraan masih cukup sedikit. Kemudian ada tadi pemberitahuan koreksi ya dari pihak balai bahwa untuk yang semula informasinya adalah dari Bocimi itu untuk keluar itu tidak ada masalah ya, tetap sesuai dengan rencana bahwa bisa diakses. Tapi dari luar mau masuk tol Bocimi tidak bisa melalui, melainkan hanya bisa dari Caringin ya, dari akses Caringin. Sehingga ini yang perlu diketahui oleh warga masyarakat agar nanti jangan salah persepsi atau salah jalur ya. Untuk dari mulai
akses tol keluar Parung Kuda ini mulai hari ini 2 arah sudah berlaku ya. Kemudian untuk akses keluarnya juga tidak dikenakan biaya. AKBP Maruli menambahkan peningkatan arus lalu lintas ke Sukabumi diperkirakan terjadi pada H+1 hingga H+7 berkaitan dengan peningkatan arus wisata. Untuk mengurangi potensi kemacetan, Polres Sukabumi rencananya akan melakukan rekayasa lalu lintas di jalur wisata. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Korlantas Polri menerapkan rekayasa arus lalu lintas dan ganjil genap arus mudik pada tol Jakarta Cikampek saat operasi ketupat dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri 2023. Rekayasa arus lalu lintas berupa penerapan sistem kontraflow mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan dengan penerapan sistem one way dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap juga diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Waktu penerapan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap ini bersifat situasional. Sedangkan rekayasa arus lalu lintas dan ganjil genap pada arus balik saat operasi ketupat dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri 2023. Akan diberlakukan penerapan sistem one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dan dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap juga diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Waktu penerapan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap ini bersifat situasional. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Semakin maraknya penggunaan kendaraan listrik di tanah air membuat sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum tengah dipersiapkan. Menjelang mudik Lebaran tahun 2023, bisa berkendara menggunakan mobil listrik, namun harus ingat ya, tetap memperhatikan jarak tempuh dan ketersediaan SPKLU di daerah kalian. Lah,
Terus gimana kalau baterai mobil habis dan nggak tahu isinya di mana? Paniklah, masa enggak? Nggak boleh panik. Tenang. Sekarang kan ada fitur Google Maps yang bisa membantu kamu untuk mengetahui di mana SPKLU terdekat. Buka Google Maps dan pastikan GPS Anda aktif. Pilih lainnya dan klik layanan. Lalu ada pilihan pengisian daya kendaraan listrik. Google Maps akan menampilkan titik keberadaan SPKLU. Untuk mengetahui titik keberadaan SPKLU, silakan klik menu filter untuk mengetahui jarak dan waktu beroperasi SPKLU. Terakhir, Google Maps akan menampilkan titik SPKLU yang kamu butuhkan. Gimana? Mudah kan? Hati-hati dalam berkendara, perjalanan nyaman, mudik aman, dan berkesan. Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1. Mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2, mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat.
Satlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Mudik lebaran tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Faktor tidak adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan membaiknya perekonomian diduga menjadi faktor pendorong minat masyarakat untuk mudik, sehingga jumlah pemudik pada tahun ini meningkat secara signifikan. Diprediksi sebanyak 123,8 juta masyarakat atau sekitar 45,8% penduduk Indonesia akan mudik pada tahun ini. Puncak arus mudik lebaran diperkirakan terjadi pada tanggal 19 sampai 21 April 2023. Sementara puncak arus balik terjadi pada 24 hingga 25 April. Untuk gelombang kedua terjadi pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023. Jajaran kepolisian bersama instansi terkait telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengurai potensi kemacetan. Seperti disiapkannya skema one way, kontraflow, dan ganjil genap. Manajemen rest area. Pemerintah sudah mengimbau untuk penggunaan rest area tidak lebih dari 30 menit. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan atau membludak. Polri akan menempatkan sekitar 148.000 lebih personil di 2.787 posko pengamanan dan posko terpadu. Penempatan penambahan papan pengumuman atau rambu-rambu tambahan bagi pemudik, atau kamu juga bisa mengunduh aplikasi Travoy untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini. Dibukanya 11 jalan tol fungsional oleh pemerintah. Nah, buat kamu yang mau mudik, patuhi peraturan dan tetap santun berkendara. Bersama kita ciptakan mudik aman, nyaman, dan berkesan. Salam presisi. Polres Grobogan melaksanakan patroli sahur presisi sebagai wujud kepedulian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Selain itu, Polres Grobogan juga membagikan 70 paket sembako kepada petugas kebersihan, tukang ojek, dan tukang becak. Polres Grobogan melaksanakan patroli sahur presisi sebagai wujud kepedulian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Patroli juga sekaligus untuk membagikan 70 paket sembako kepada petugas kebersihan, tukang ojek, maupun tukang becak. Kegiatan patroli sahur bertujuan sebagai upaya memberi kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat Grobogan selama bulan suci Ramadan. Saya bersama dengan para pengunjung Polres Grobogan melaksanakan patroli untuk melihat dan berpatroli untuk menjaga keamanan dan tertiban di wilayah Kota Purwodadi dan sekitarnya. Selanjutnya kita melaksanakan pembagian
sahur untuk rekan-rekan kita yang ada di sekitar Pasar Induk, dan kemudian kita ajak untuk sahur bersama dengan para pejabat utama Polres Grobogan. Di bulan suci Ramadan ini kita berbagi pada rekan-rekan kita semua supaya juga bisa merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan ini bersama dengan Polres Grobogan. Patroli jelang sahur saat bulan suci Ramadan dilaksanakan juga untuk antisipasi adanya balapan liar, aksi tawuran, atau perang sarung di wilayah Grobogan. Kegiatan patroli sahur sekaligus berbagi nasi kotak kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat yang beraktivitas pada malam hari dapat merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto memberikan apresiasi kepada Bupati Ngawi atas suportnya kepada Polres Ngawi. Kontribusi lahan yang diberikan oleh Bupati Ngawi kepada jajaran kepolisian Polres Ngawi agar diberdayakan untuk pemanfaatan kesejahteraan anggota. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto memberikan apresiasi kepada Bupati Ngawi Haji Oni Anwar Raharsono atas suportnya kepada Polres Ngawi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota kepolisian saat membuka Festival Ramadan Bayangkari Cabang Ngawi bersama dengan Ketua Bayangkari Daerah Jawa Timur. Sebagaimana diketahui bahwa Ngawi merupakan wilayah kontribusi lumbung pangan terbesar Indonesia. Penggunaan lahan yang nanti akan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi akan ditanami palawija dan lain sebagainya yang bisa segera menghasilkan panen. Kemudian tadi Pak Kapolres menyampaikan pada saya ada pembangunan lahan yang disupport oleh Pak Bupati. Itu lahan yang kemarin diresmikan yang digunakan untuk sekali lagi mensejahterakan anggota. Kapolda Jawa Timur mengharapkan kontribusi Bupati Ngawi yang diberikan untuk jajaran kepolisian Polres Ngawi agar diberdayakan betul untuk pemanfaatan kesejahteraan anggota. Dalam kunjungan kerja ini, Kapolda Jawa Timur juga memberikan santunan untuk anak yatim dan bantuan sosial kepada marbot, pemulung, dan disabilitas. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Jajaran Polres Sukoharjo mengecek kesiapan pos pengamanan menjelang Idul Fitri. Uniknya, penampakan pos pengamanan yang didirikan Polres Sukoharjo dibalut tampilan berkarakter tokoh-tokoh kartun. Jajaran Polres Sukoharjo mengecek kesiapan pos pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Sabtu 15 April 2023. Kegiatan ini sekaligus untuk mengecek jalur mudik lebaran di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pengecekan dipimpin langsung Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan dan dalam rangka persiapan operasi ketupat Candi 2023. Dalam kegiatannya, Kapolres mengecek 4 pospam yang didirikan Polres Sukoharjo, yakni di Pospam Simpang 4 Patung Jamu Bulak Rejo, Pospam Bundaran Patung Pandawa Solo Baru, Pospam Simpang Tugu Kartasura, dan Pospam Simpang 4 Sanggung. Mengecek pospam-pospam yang ada di wilayah kita. Secara bangunan hampir seluruhnya sudah ready. Tinggal kita memasukkan beberapa peralatan IT ya, seperti CCTV nanti kita lengkapi ini sampai hari Senin. Kemudian juga ada AC ya nanti yang kita pasang juga supaya anggota nanti lebih nyaman ketika melaksanakan tugas di pospam ini. Kemudian pospam ada 4 titik yang kita siapkan. Yang pertama di Bularjo, kemudian yang kedua di sini di Patung Pandawa, kemudian yang ketiga ada di Simpang Kartasura, Tugu Kartasura, dan yang terakhir di Simpang Sanggung. Kemudian untuk desainnya sendiri kita ambil tema kartun ini karena kita tahu Lebaran, mudik ini banyak keluarga beserta anak-anak yang melintas pulang ke kampung masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya kartun ini bisa anak-anak lebih menarik ya kepada mereka, kemudian juga menampilkan kepolisian yang humanis, bagaimana bisa menjadi tempat hiburan. Nanti juga mungkin ada kita siapkan seperti patung gitu ya, kartun, sehingga anak-anak bisa datang ke pos-pos kita, numpang foto ya, seperti itu. Pada pengecekan tersebut, ada yang menarik perhatian dari penampakan pos pengamanan yang didirikan Polres Sukoharjo, di mana pospamnya dibalut tampilan berkarakter tokoh-tokoh kartun.
Desain dengan karakter tokoh-tokoh kartun bertujuan saat mudik banyak keluarga yang membawa anak-anak dan diharapkan anak-anak akan lebih tertarik dan menjadikan mereka bergembira. Dari Humas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, informasi dari Polres Sukoharjo tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi siang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.